Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang sukacita dan dalam keadaan yang sehat tentunya Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebelum kita memulai ibadah doa malam hari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang gak pernah habis dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau yang berdaulat, Engkau yang beracara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan yang baik, Bapak Ibu Saudara, amin. Saya percaya apapun yang menjadi kondisi Bapak Ibu Saudara, semuanya dalam keadaan yang disertai Tuhan, sebab Dia Allah Immanuel. Amin Bapak Ibu, mari lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Hey. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai
Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku
Yesus, Yesus, ku panggil Kau Bapa, ku sembah, tiada yang lain selain Engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap lagi kita menyembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan yang terutama, yang terutama.
Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab segala kejadian kami ajaib di tangan-Mu Tuhan. Gak ada segala sesuatu yang kebetulan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan, merenungkan isi hati firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menegur setiap hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Shalom, selamat malam, selamat berjumpa dengan saya. Saya Erik. Saya melayani di GBI Shine Surabaya. Dan saat ini juga bersama-sama dengan Pak Hani dan juga Mas Daniel dan juga Mas Bram menjadi part-time di Gereja Family Blessing. Dan sungguh penuh dengan sukacita tersendiri, saya diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Jemaat yang terkasih untuk bersama-sama bisa dapat merenungkan firman Tuhan pada malam ini dan belajar bersama menggali kebenaran firman Tuhan sebagai orang percaya agar kita bisa tetap bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dalam panggilan yang telah kita terima. Nah, malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan topik selaras dengan Tuhan. Mengapa menjadi selaras dengan Tuhan itu menjadi sebuah hal yang penting? Sebab kalau kita belajar terkait dengan dosa, maka kita tahu bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tidak tepat pada sasaran, artinya melenceng secara etimologi. Artinya ketika kita hidup sebagai orang percaya, merujuk dari pengertian arti dosa tadi, maka ketika kita hidup dalam panggilan kita, tetapi kita tidak hidup berjalan sesuai dengan rancangan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita merupakan orang-orang yang melenceng daripada sasaran. Nah, kita harus pahami bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita, maka kita harus tahu bahwa proses penebusan itu bukan hanya berakhir kepada keselamatan yang telah kita terima, tetapi ada kelanjutannya, yaitu kita yang telah diselamatkan Allah melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita, kita semua masuk ke dalam panggilan surgawi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Paulus berkata di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Tuhan punya rencana besar. Alkitab mengatakan bahwa karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kasih Allah kepada dunia ini harus diberitakan. Tidak ada orang yang bisa percaya kepada Kristus kalau tidak ada pemberitaan terkait dengan Kristus kepada mereka. Dan tidak akan ada pemberitaan tentang Kristus kalau seandainya tidak ada yang memberitakan tentang Kristus. Tidak ada yang dapat memberitakan kepada Kristus kalau dia sendiri tidak pernah mendengar terkait tentang Kristus. Untuk itu, sangat penting bagi kita orang-orang percaya untuk menyadari bahwa ketika kita berjumpa dengan Kristus, bukan hanya berakhir pada keselamatan kita saja, tapi kita masuk dalam pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ketika kita masuk di dalam panggilan surgawi itu, kita harus tahu tujuan dan rancangan besar Allah dalam hidup kita. Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan rancangan yang telah Tuhan siapkan itu bagi kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu rancangan Allah dalam kehidupan kita? Sebab kita tahu bahwa kita sudah menjadi orang percaya, kita melayani di gereja, kita rajin beribadah, kita rajin melakukan kebaikan. Tapi apakah yang menjadi panggilan secara spesifik dalam hidup kita ketika kita berjumpa dengan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Nah, ini yang harusnya kita pahami sebagai orang percaya, bahwa tidak ada penonton di dalam gelanggang pertandingan ini. Kita semua adalah hamba-hambanya Allah ketika kita telah bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Petrus mengatakan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Anak-anak Allah, anak-anak raja. Tapi jangan lupa bahwa kita adalah imam-imamnya Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia, yang mengerjakan kasih karunia Allah, mewartakan kebesaran Allah, mewartakan kabar penebusan Allah bagi mereka yang belum pernah mendengar. Nah, pada posisi ini, kita saat ini berada dalam situasi pandemi COVID-19, yang mana kita harus banyak gereja, banyak kita juga melakukan ibadah secara online. Nah, yang patut kita khawatirkan adalah ketika kita semua merujuk kepada ibadah online, ada banyak hal positif yang dapat kita terima di situ. Kita bisa leluasa mengabarkan Injil melalui media online. Tetapi kesempatan yang sama juga, iblis juga bisa menggunakannya untuk menjerat anak-anak Tuhan untuk jatuh. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memiliki pemahaman yang selaras dengan Tuhan kalau seandainya iblis pun juga menaruh benih-benih yang menyesatkan bagi anak-anak Tuhan ketika kita berada di rumah untuk beribadah online tanpa ada pengembalaan yang secara langsung yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan atau gereja atau kakak rohani atau pembimbing rohani kita. Nah, ini menjadi sebuah persoalan yang tersendiri. Sebab kalau seandainya itu terjadi, maka bisa saja kita menjadi orang-orang percaya yang tidak berjalan selaras dengan Kristus. Karena kita masuk di dalam perangkap iblis yang telah iblis berikan bagi kita. Nah, di dalam Alkitab sendiri kita bisa belajar dari seorang tokoh yang cukup terkenal yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, yaitu seorang perempuan yang bernama Maria dari Betania. Untuk itu, saya akan membacakan kita firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan bersama Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata,
Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Haleluya. Saudara-saudara, kalau seandainya kita melihat ayat ini, maka kita akan melihat sebuah kontradiksi di sini. Kontradiksinya itu adalah seorang perempuan yang meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, dan seorang murid yang kurang lebih sudah 3 tahun lebih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena peristiwa ini adalah merupakan 1 minggu sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada peristiwa di mana Tuhan berdiri membela sang perempuan yang tidak sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus di hadapan muridnya yang sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita temukan di sini? Mengapa Tuhan Yesus memberikan pembelaannya kepada Maria dari Betania ini? Sebab apa yang dilakukan oleh Maria dari Betania ini adalah merupakan perbuatan yang selaras dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Bahwa Tuhan nanti akan ditangkap, disalibkan, dan kemudian akan dikuburkan, kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian melanjutkan karyanya di muka bumi selama 40 hari untuk menjenguk murid-muridnya, dan kemudian menyatukan mereka kembali, dan Tuhan akhirnya naik ke surga. Nah, peristiwa di mana Maria meminyaki kakinya Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal tersebut adalah persiapan untuk penguburannya. Di dalam konteks ini, Maria sadar atau tidak sadar berjalan sesuai dengan apa yang menjadi misi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tapi pertanyaan yang sangat sederhana, bagaimana dengan Yudas? Yudas adalah salah seorang murid yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang ketika Tuhan Yesus berjalan, melakukan mujizat, melakukan karya pelayanannya, Yudas ada di situ, melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi semua peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan mereka ini tidak menjadi hal yang membawa pikiran Yudas menjadi selaras dengan pikiran Tuhan Yesus. Yudas berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah pemborosan. Yudas berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Maria ini mungkin lebih bermanfaat kalau seandainya dilakukan kepada orang-orang miskin. Walaupun kita tahu Yohanes memberikan keterangan bahwa Yudas melakukan hal tersebut bukan karena untuk orang miskin, tetapi karena memang dia sudah biasa mengambil uang dari kasnya mereka, seperti itu. Nah, bagaimana mungkin bisa Yudas yang setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus tapi tidak memiliki keselarasan di dalam rancangan Allah di dalam dunia ini ketika Yudas bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Ada hal yang cukup menarik yang dapat kita renungkan. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama kita menjadi orang percaya? Berapa lama kita menjadi seorang pelayan? Tapi apakah kita menjadi seorang pelayan yang berjalan sesuai dengan selaras dengan apa yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup kita? Atau kita justru mungkin sama seperti Yudas? Kita melayani Tuhan, kita mengikuti Tuhan, tapi kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Mengapa? Karena kalau kita mau menyelidiki berapa sih harganya minyak narwastu setengah kati yang dikeluarkan oleh Maria ini, kita dengar apa yang dikatakan oleh Yudas bahwa harganya itu 300 dinar. Nah, minyak narwastu ini adalah salah satu alat kelengkapan, kecantikan dari perempuan pada saat itu, dan harganya cukup mahal. Kenapa? Karena bahan untuk minyak wangi ini itu harus diimpor dari negeri yang lain, tidak mereka dapatkan di situ, dan menjadi kebudayaan, kebiasaan dari perempuan-perempuan Yahudi. Minyak narwastu ini mereka akan menyiapkannya dan dipakai pada saat-saat tertentu, saat-saat yang momennya itu baik, saat-saatnya itu yang momennya itu begitu penting, baru mereka akan pakai. Nah, salah satunya adalah ketika seorang perempuan Yahudi yang lajang yang mau menikah, mereka mengumpulkan uang, mengumpulkan minyak narwastu ini untuk dipakai di kemudian hari sebagai minyak wangi ketika mereka mau menikah, seperti itu. Nah,
Yang dilakukan oleh Maria adalah dia memberikan hal yang terbaik yang dia punya pada saat itu. Hal yang telah dikumpulkan bagi dia untuk masa depannya, dia berikan untuk Tuhan pada saat itu. Dan berapa harga minyak narwastu yang diberikan oleh Maria pada saat itu? Alkitab mencatat 300 dinar. Dan berapa 300 dinar itu? 300 dinar itu seumpama menjadi upah dari seorang pekerja yang melakukan pekerjaan pada saat itu. Satu hari dibayarnya upahnya itu 1 dinar. Artinya untuk bisa mendapatkan minyak wangi ini, maka harus mengeluarkan uang kurang lebih 1 tahun pekerjaan. Nah, kalau kita mau, ini bukan tentang nominal, tetapi tentang pengorbanan, kerelaan yang diberikan oleh Maria. Apa yang bisa kita pelajari dari sosok Maria ini? Bagaimana kita bisa menjadi selaras dengan rancangan Tuhan sama seperti apa yang dilakukan Maria dari Betania ini. Ketika merenungkan firman ini, maka saya menemukan itu kurang lebih ada 3 hal. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang kekasih, tanpa kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki keselarasan dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab kasih yang kita miliki untuk Tuhan yang begitu besar, yang sungguh-sungguh yang kita berikan kepada Tuhan, maka akan mengubahkan hidup kita dalam pemikiran kita maupun di dalam setiap aspek dalam hidup kita. Kita ambil contoh saja seperti ini. Bagi kita semua, ketika kita berada dalam posisi jatuh cinta seperti itu, apa yang akan kita lakukan untuk menunjukkan cinta kita kepada pasangan kita? Tentu adalah melalui pengorbanan. Tidak mungkin kalau seandainya kita berkata saya mencintai pasangan saya, tapi kemudian saya tidak mau berkorban bagi dia. Maka cinta saya patut dipertanyakan. Cinta identik dengan pengorbanan. Sebesar apa cinta saya kepada pasangan saya, ditunjukkan dari sebesar apa pengorbanan yang saya berikan kepada pasangan saya. Seperti itu. Ada yang mungkin harus antar jemput pasangannya, walaupun pulang kerja capek, pasangannya juga pulang kerja, harus jemput pasangannya. Atau mungkin karena pasangannya punya tanggung jawab di pekerjaan, karena waktu temunya tidak bisa, karena mengerti pasangannya itu, mau berkorban ya tunggu nanti kalau pekerjaannya sudah selesai baru kita ketemu. Kita rela berkorban supaya pasangan kita bahagia. Nah, kalau seandainya kita tidak memiliki cinta atau kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka tentu kita tidak bisa mau berkorban juga kepada Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh yang kita punya kepada Tuhan, maka akan memampukan kita merelakan segala sesuatu yang berharga sekalipun kita kepada Tuhan. Ketika dunia menawarkan anak-anak muda untuk nongkrong, untuk melakukan aktivitas, mengejar segala sesuatu yang hanya memuaskan hawa nafsu, tapi karena kita mencintai Tuhan, kita tahu kebenaran, kita tahu bahwa Tuhan telah mati bagi kita, dan kita penuh dengan ucapan syukur akan hal tersebut. Kita mau memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita melepaskan semua hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kita tahu, Paulus mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan kita bisa mengambil kesimpulan dengan kalimat yang positif. Pergaulan yang baik akan memperbaiki kebiasaan yang buruk. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan karena cinta kita kepada Tuhan, teman-teman kita, anak-anak tongkrongan kita ngajak kita untuk jauh dari Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mau melepaskan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan kita memilih untuk mau datang dengan Tuhan. Kita bisa menemukan itu di ketika Maria dan Marta, ketika Tuhan datang ke rumah mereka. Kita bisa menemukannya di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai ayat 42. Kita bisa baca di situ, dan kita bisa menemukan bahwa ketika Tuhan ada di situ, Maria mengambil bagian duduk di bawah kaki Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan mampu membuat kita untuk melepaskan yang berharga. Kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan memerlukan dukungan, kita akan memberikan dukungan di sana. Kita melihat pekerjaan Tuhan butuh tenaga, kita akan memberikan tenaga di sana.
Dan ingat baik-baik saudaraku yang kekasih, ini bukan berbicara tentang nominal, tetapi kerelaan hati kita. Kalau kita mungkin bukan jemaat yang memiliki berkat yang banyak, kita bisa memberikan waktu kita bisa memberikan tenaga kita. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan bisa berjalan. Semua itu hanya bisa kita lakukan ketika kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Nah, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan juga akan membuat kita mampu untuk hidup di dalam segala macam tantangan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita mampu bertahan di dalam tantangan kehidupan yang kita hadapi. Kita mampu menghadapi persoalan yang kita hadapi. Kita mampu menghadapi setiap hal-hal yang memerintangi kehidupan kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mencintai Tuhan. Ada sebuah contoh di dalam Alkitab yang bisa kita pelajari, yaitu ketika Tuhan Yesus setelah kebangkitannya menghampiri murid-muridnya. Kemudian Tuhan menghampiri Petrus dan bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau Tuhan." Tuhan bertanya lagi kedua kali, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab lagi, "Ya Tuhan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan." Dan Tuhan bertanya lagi ketiga kali. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Kemudian Petrus menjawab kepada Tuhan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mengapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus tentang kasihnya kepada Tuhan? Karena ada tanggung jawab yang besar. Kita semua tahu bahwa Petrus merupakan salah satu martir yang akhirnya dia harus riwayat kehidupannya harus meninggal di dalam keadaan yang cukup tragis gitu ya. Dia ditangkap, kemudian dia meninggal dengan cara disalibkan, kepalanya yang dibawa seperti itu. Petrus yang dulu pengecut, Petrus yang lari ketika Yesus ditangkap, Petrus mengambil bagian yang terbaik dalam dirinya untuk mengambil penderitaannya supaya Injil bisa tersebar luas, supaya pekerjaan Tuhan, supaya rancangan Tuhan bisa tergenapi, supaya banyak orang mendengarkan berita tentang Kristus. Mengapa Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus? Karena ini standar yang cukup penting bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat yang terkasih bagi Tuhan. Tanpa kasih yang sungguh-sungguh kita kepada Tuhan, kita tidak mungkin bisa mampu menghadapi tantangan di kehidupan kita. Kita tidak akan mampu untuk menjalankan pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan tentunya dengan demikian kita tidak akan bisa selaras dengan Tuhan. Kita punya motivasi yang berbeda. Kita punya motivasi yang lain dengan Tuhan ketika kita melayani Tuhan. Sama seperti Yudas tadi. Untuk itu, kalau kita mau memiliki keselarasan dengan Tuhan, yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua adalah memiliki keintiman dengan Tuhan. Saya sempat singgung tadi terkait dengan Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 38 sampai ayat 42. Kita bisa melihat bagaimana Maria mengambil bagiannya yang terbaik. Di dalam ayat Lukas pasal 10 ayat 39 dan 42, saya bacakan bagi kita semua. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi hanya kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada Marta karena Marta mengeluh terkait dengan Maria. Tuhan Yesus memberikan respon dengan berkata demikian. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita tahu cerita ini. Kita tahu bahwa peristiwa ketika Tuhan Yesus datang menghampiri rumah mereka, Marta sibuk dengan pekerjaannya dan Maria mengambil bagiannya mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu adalah bagian yang terbaik. Nah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan lebih jauh, lebih dalam. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menyadari bahwa dari manakah sumber informasi yang dapat kita terima masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, cuma 2, yaitu melalui mata dan melalui telinga. Makanya Tuhan Yesus juga berkata, kalau matamu baik, maka hidupmu baik. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu.
Kemudian Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau kita mau memiliki keintiman dengan Tuhan adalah ketika kita mau memiliki waktu untuk meneliti dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena melalui penelitian akan firman Tuhan dan perenungan akan firman Tuhan, kita baca, kita dengar, kita lihat, kita dengar, maka kita akan terus memiliki pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Tapi kalau seandainya mata kita tidak berikan kepada Tuhan, telinga kita tidak berikan kepada pendengaran akan firman Tuhan, dan kita memberikan masukannya itu kepada nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan panggilan kita, maka tentunya perbendaharaan hati kita, perbendaharaan pikiran kita akan dipenuhi dengan informasi-informasi yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah persoalan yang sangat serius. Kenapa? Karena bagian yang terbaik dari orang percaya itu bukan terkait dengan pelayanan. Pelayanan itu penting, pelayanan itu baik. Tapi yang terbaik adalah perenungan akan firman Tuhan. Kita hidup intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berpaut dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bagaimana saya bisa mengerti tentang pasangan saya sebagai pasangan hidup saya ketika saya berumah tangga? Tentunya melalui komunikasi, saudaraku yang kekasih. Nah, dalam komunikasi pun kita juga tahu klasifikasi terkait dengan kualitas komunikasi. Ketika saya memiliki hubungan dengan teman saya, maka komunikasi saya hanya sebatas teman. Ketika teman itu mulai tingkatannya lebih tinggi menjadi seorang sahabat, maka komunikasi saya akan lebih intens sebagai seorang sahabat. Tetapi ketika dalam persahabatan saya sekaligus dengan pacar saya, seperti itu ya, maka komunikasinya akan lebih intens lagi, lebih intim lagi. Apalagi kalau seandainya saya sudah menjadi suaminya, sudah diberkati di gereja, sudah diteguhkan sebagai pasangan suami istri, maka otomatis tidak ada lagi yang tertutupi. Kita bisa bicara apa saja. Nah, pertanyaan saya bagi kita semua untuk kita dapat renungkan bersama-sama, sedekat apakah kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita mau tahu pikiran Tuhan, mau tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka kita perlu membangun kualitas hubungan dengan Tuhan melalui peneliti firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam proses hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya Maria tidak mengalami ini ketika Yesus ada di dalam ayat ini. Sebab Roh Kudus itu datang setelah Yesus naik ke surga. Dan Tuhan Yesus berjanji akan memberikan penolong yang lain. Dan perhatikan baik-baik, penolong yang lain ini bertugasnya untuk apa? Ketika kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-26, maka kita menemukan tugas dan tanggung jawab dari Roh Kudus bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-26, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Ketika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi tugas dari Roh Kudus adalah memberikan hikmat kepada kita dan juga mengingatkan kembali firman yang telah kita renungkan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, apa yang mau diingatkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Supaya kita bisa hidup dituntun oleh Roh Kudus, maka kita harus melakukan poin yang nomor 2 tadi. Memiliki keintiman dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan perhatikan baik-baik, pemazmur mengatakan bahwa kita yang orang-orang yang merenungkan firman Tuhan akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya. Kalau kita mau selaras dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan.
dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Paulus mengatakan begini dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Bagaimanakah kita bisa mengerti kehendak Allah? Paulus memberikan jawabannya bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaharuan budi itu digerakkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga pandangan kita terhadap dunia akan berubah menjadi pandangan kita secara alkitabiah terhadap dunia. Sehingga kita tidak mengikuti arus dunia, sehingga kita tidak lepas dari sasaran yang telah Tuhan siapkan bagi kita, rancangan panggilan surgawi yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari kita menjadi orang-orang percaya yang selaras dengan Tuhan. Yang sama seperti Maria dari Betania ini, yang tahu bagian yang terbaik dan dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan semua itu hanya bisa kita kerjakan dan kita dapatkan ketika kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita menjadi orang percaya yang selaras dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dalam ibadah doa malam online ini. Kita diberkati melalui pujian penyembahan yang sudah kita nikmati bersama. Kita juga diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Erik. Bagian kita hanya mempercayai apa yang sudah kita dengar, firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita hidup selaras dengan Tuhan, maka janji-janji Tuhan pasti kita akan nikmati. Janji-janji Tuhan yang luar biasa pasti kita alami selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita mau terus hidup selaras dengan Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh Allah, hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Ayo tetap semangat menjalani hidup ini. Kita minta pimpinan Roh Allah. Ingat, kita adalah bait Roh Allah. Ingat, Roh Allah diam dalam diri kita, yang akan menolong kita, menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari tetap semangat, hidup mengalami kasih dan kuasa Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kalau Tuhan memberkati kami dengan kesehatan saat ini, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati usaha kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami. Segala apa yang kami kerjakan, kiranya Tuhan membuat kami berhasil. Kami melakukan tugas kami melakukan bagian kami. Hidup mengandalkan Tuhan, hidup untuk Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih, apapun persoalan masalah yang kami hadapi, apapun masalah yang dihadapi jemaat-Mu, Engkaulah penolong kami, Engkaulah jawaban yang sempurna. Bagi orang percaya tidak ada istilah jalan buntu. Selalu tersedia jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Bagian kami terus menantikan Tuhan. Bagian kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Mujizat masih ada. Kami mau hidup selaras dengan Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati kota kami Surabaya. Surabaya penuh kemuliaan Tuhan. Surabaya dilawat Tuhan. Surabaya dilindungi Tuhan dari pandemi COVID-19. Bila seluruh wilayah kota Surabaya menjadi zona hijau untuk pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat, pertolongan, kemampuan yang dari Tuhan untuk pemimpin kota kami Surabaya, yaitu Bapak Erik
wali kota Surabaya, demikian juga semua jajaran di kota Surabaya. Tuhan menolong mereka. Semua satgas COVID di kota Surabaya, Tuhan tolong mereka. Dan biarlah juga Tuhan, masyarakat kota Surabaya punya perilaku yang baik, yang benar dalam kondisi COVID-19. Hidup dengan new normal, hidup dengan prokes kesehatan, dengan disiplin Tuhan. Berkati kota Surabaya, berkati gereja-gereja yang di kota Surabaya. Kiranya gereja-gereja semuanya bersinar terang, menjadi berkat bagi kota Surabaya. Terima kasih, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pemerintahan kami diberkati Tuhan, Bapak Jokowi Presiden kami diberkati Tuhan. Papua juga ditolong Tuhan, supaya Papua kembali menjadi daerah yang aman, damai. Tuhan tolong, lawatlah Papua. Berkati semua aparat yang bertugas Tuhan mengamankan Papua, TNI, Polri, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Indonesia milik Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati Bapak Eri yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dia dalam pelayanannya, berkati kesehatannya juga keluarganya. Nama Tuhan dipermuliakan selalu dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.